setelah tadi muter-muter di KEK Lido ini saya betul-betul sangat senang karena apa? Infrastruktur yang kita bangun, baik itu airport, baik itu pelabuhan, baik itu jalan tol, sekarang satu persatu sudah kelihatan manfaatnya dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan nilai-nilai keekonomian. Contoh jalan tol, saya sampaikan jalan tol yang sudah kita bangun di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, meskipun baru sebagian, baru sepotong, dua potong, tapi segera itu disambungkan dengan jalan tol, sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sehingga memberikan nilai manfaat yang maksimal sesuai yang kita inginkan. Dan sambungkan juga dengan kawasan-kawasan pariwisata. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, tol Jagorawi, kemudian sambung dengan tol Bocimi, dimanfaatkan betul oleh Pak Haritanu untuk kawasan ekonomi khusus Lido. Artinya jalan tol ini juga secara ekonomi itu bermanfaat. Dan saya senang tadi ditunjukkan bahwa di KEK Lido ini akan ada theme park-nya, akan ada movie land-nya, akan ada water park-nya, akan ada technopark-nya, akan ada kawasan untuk otomotif, semuanya komplit. Jadi tidak kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri daripada di negerinya sendiri. Jadi Pak Erlangga menyampaikan, Pak Menko menyampaikan, masyarakat kita yang liburan keluar itu ada 11 juta. Kalau kita rem separuh saja, itu devisanya akan sangat besar sekali yang tidak terbuang untuk masuk ke negara yang lain. Hal seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah agar pembangunan infrastruktur yang telah kita kerjakan itu betul-betul secara ekonomis dimanfaatkan oleh sektor swasta. Dan ya memang ini kawasannya dari Jakarta hanya 1 jam atau 50 menit. Kemudian kalau kita lihat tadi, nengok ke sana ada Gunung Pangrango, nengok ke sana ada Gunung Gede, ada Gunung Salak. Sulit mencari lokasi seperti di Lido ini. Dan saya melihat Pak Haritanu tajam banget. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kawasan ekonomi khusus Lido di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Amir Faisal Fath, MA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita memohon kepada Allah sehingga semua cita-cita kita, ikhtiar bumi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan penuh kekhusyuan di bulan suci ini, semoga semua niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi. Itu tadi Mas Jose, saya sangat terkesan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana supaya nantinya bisa dimanfaatkan secara maksimal, bagaimana nantinya bisa diperluas untuk akses ke pertanian dan perkebunan. Tapi kalau tadi dari pertanyaan saya masih sempat gantung begitu ya Mas, bicara soal pemanfaatan set prop atau area-area tertentu agar bisa lebih maksimal. Sebenarnya dengan Movie Land ini, apakah sebetulnya bisa memaksimalkan proses produksi perfilman kita, Mas? Ya, kalau manfaat sih pasti jelas ada gitu ya, bahwa kita akan selalu butuh set, kita akan selalu butuh lokasi, apalagi kalau memang lokasi yang terintegrasi gitu ya. Yang semoga juga terjadi adalah pertama tentu adalah lokasi-lokasi yang biasanya tidak bisa dengan mudah kita akses ya. Tadi contohnya tadi jelas rumah sakit, airport, ke pengadilan dan apa segala macam. Jadi kalau di Amerika udah White House itu udah ada setnya, Capitol udah ada setnya itu. Jadi sedemikian mereka menceritakan cerita tentang presiden, tentang apa, muncullah ide-ide seperti itu gitu. Sementara saya yakin kalau misalnya Istana Negara ada setnya, pasti kita juga akan muncul ide-ide untuk pembuatan ide seperti itu. Nah jadinya kalau kita difasilitasi, orang akan lihat wah ini bisa dibikin gini, bisa dibikin. Nah itu pada satu sisi pertama. Terus yang kedua yang saya bilang kembali masalah yang teknologi base. Gitu. Berarti sebetulnya kalaupun ada set yang memang diperuntukkan untuk proses syuting, yang tadi katanya untuk proses syuting perfilman di Indonesia, sebenarnya diharapkan dari para pelaku gitu ya, Mas Jose, adalah bukan set-set yang biasa yang bisa dilihat atau mungkin bisa disewa begitu di tempat-tempat lain. Betul. Di Lido ini sendiri. Oke, kalau dari Mas Jose, nanti kira-kira teknologi base itu apakah bisa diterapkan sebegitu mudahnya atau itu perlu dalam pasca, itu perlu untuk diterapkan nantinya pada saat post produksi, tapi itu nanti kita akan bahas. Kita akan kembali lagi ke ballroom di Lido. Saat ini pemirsa kita akan melihat bagaimana suasana di ballroom Lido Bogor, Jawa Barat. Di bulan suci ini, kami mohon kepadamu agar engkau menghapus dosa-dosa kami dan engkau bimbing kami agar kami selalu berbuat yang terbaik untuk diri kami, keluarga kami, dan negeri kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas berkenan menuju tempat penandatanganan prasasti. Hadirin dimohon berdiri. Sekali lagi pada Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara telah usai. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara peresmian kawasan ekonomi khusus Lido. Salam sehat selalu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik pemirsa, itu tadi serangkaian agenda peresmian kawasan ekonomi khusus Lido di Bogor, Jawa Barat. Ya di mana tadi sudah diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga turut hadir beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menparekraf Sandiaga Uno, dan tadi juga ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri BPR Hadi Cahyanto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oke, mohon sediaan Bapak Ibu tamu undangan pada saat meninggalkan tempat acara bisa langsung menuju meja registrasi. Dan setelah peresmian ini, informasi yang kami dapatkan Presiden Joko Widodo beserta dengan rombongan dengan menggunakan bus akan menuju ke lokasi Movie Land. Ya pemirsa, itu tadi agenda peresmian kawasan ekonomi khusus Lido, dan sekarang bisa kita lihat sejumlah aktivitas masih terus berlangsung di kawasan ekonomi khusus Lido, dan kita bisa menyaksikan nanti bagaimana Presiden Jokowi dan juga rombongan akan mengunjungi bagian yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Mega Project Movie Land, di mana Movie Land ini diperuntukkan nantinya adalah untuk sebagai tempat syuting perfilman Indonesia, di mana beberapa fasilitas juga sudah tersedia di dalamnya, seperti adanya big green screen yang diperuntukkan nantinya untuk mempermudah film action atau kolosal. Meski tadi ketika kita sempat mendengarkan beberapa pernyataan dari narasumber saya yang berada di studio, bahwa teknologi base juga perlu untuk diperhitungkan di lokasi Movie Land apabila nantinya memang akan diperuntukkan sebagai tempat syuting perfilman di Indonesia, yang tentunya bisa menjadi added value atau nilai tambah yang bisa membuat produk film Indonesia mampu berkompetisi dengan perfilman luar negeri. Dan pemirsa, adapun pembangunan kawasan ekonomi khusus Lido di Bogor, Jawa Barat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, yang kedepannya ini dapat menjadi potensi pariwisata yang baru di Indonesia, dan juga pemasukan negara, pemasukan pajak, hingga peningkatan investasi di Indonesia yang kedepannya dapat membuka sejumlah lapangan kerja bagi masyarakat kita. Tentunya dengan sejumlah strategi dan juga tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan atau dari pengoperasian kawasan ekonomi khusus Lido ini, tentunya diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional kita.
Ya Mas Jose, tadi kan kita udah dengar nih Mas pernyataan dari Presiden Jokowi ya. Ini kalau Mas Jose menangkap sinyalnya nih seperti apa nih Mas? Negara ini, ya saya masih melihat itu kepentingannya masih sangat pariwisata gitu ya. Jadi bahwa apakah secara industri perfilmannya itu sendiri sudah menjadi konsentrasi apa belum, saya kurang paham. Tapi memang dari segi peruntukan dari 1040 hektar ini kan memang belum tahu nih nanti yang paling potensial dari kepentingan ekonomi yang mana gitu. Tapi semoga kan kita cuma bisa berharap gitu bahwa dari segi industri perfilman itu baik swasta apalagi negara gitu punya perhatian gitu terhadap ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan sendiri gitu. Persaingannya sekarang sudah sangat marak gitu, akan tetapi banyak yang investasi besar gitu yang untuk membangun satu contohnya tadi studio, peralatan, terus peralatan post pro dan segala macam itu perlu dukungan dari, dan itu investasi besarnya ada gitu. Jadi investasi yang high tech, high end dan kayak gitu-gitunya tuh udah masih sangat terbuka banget gitu untuk bisa dilakukan investasi, dan sebenarnya kalau Indonesia lakukan dengan dukungan tenaga kerja yang ada sekarang ini, sebenarnya kita bisa jadi go international gitu. Market kita nggak cuman film Indonesia. Iya. Gitu. Berarti sebetulnya fasilitas dan juga segala bentuk teknologi atau mungkin perlengkapan yang bisa menunjang bagaimana hasil visual dan juga nantinya storyline dan lain sebagainya untuk perfilman Indonesia ini tidak cukup hanya dengan menyediakan set properti tepat gitu, tapi masih banyak item-item atau elemen-elemen yang lain begitu ya. Kalau dilihat dari Movieland ini sendiri, dan tadi kalau dari pernyataannya Mas Jose, kalau saya bisa simpulkan bahwa dari 1040 hektar ini ya Movielandnya mungkin masih sebagian kecil begitu ya. Hektar, ya betul. Masih mayoritas kepada pariwisatanya. Ya. Dan bagaimana nantinya bisa mengkolaborasikan pariwisata dengan perfilman ini bisa menjadi satu di sana, kira-kira memungkinkan nggak nih Mas? Nanti akan ada pariwisata yang berbasis film gitu. Lihatlah New Zealand gitu dengan Lord of the Rings ya gitu ya. Dari tempat yang tidak ada apa-apa menjadi studio set Lord of the Ring, selesai Lord of the Ring bisa menjadi tempat pariwisata. Kita bisa bikin sesuatu, misalnya suatu kerajaan Majapahit, dibuatkan filmnya, selesai setnya tetap di situ, itu menjadi destinasi. Di situ orang bisa foto pakai pakaian adat, bisa belajar sejarah dan segala macam. Jadi tidak bisa dipisahkan antara si pariwisata jadi sekian hektar, kemudian Movielandnya di sini harus berkesinambungan dan harus berkolaborasi begitu ya. Jadi artinya pariwisata yang secara sinergi langsung dengan perfilman itu bisa sangat kental, Jadi artinya bahwa dengan satu judul Lord of the Ring meningkatkan pariwisata di New Zealand. Terus dengan satu judul Game of Thrones menjadi pariwisata di Ireland gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kerjasamanya dengan negara. Jadi bahwa William Morris Endeavour itu masuk ke Ireland untuk bikin Game of Thrones gitu, satu seri yang terbesar di dunia gitu, yang sampai sekarang belum ada yang ngalahin. Itu jadi menarik sih, apalagi kalau misalnya tadi mau bicara soal kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Jadi selain ini sebagai suatu pariwisata perfilman begitu kan ya, tapi ini juga bisa menjadi suatu nilai tambah sejarah Indonesia yang setnya jelas ada di sana, sekaligus mengedukasi anak-anak begitu. Jadi ya ini menarik, jadi salah satu jadi salah satu pariwisata yang mengedukasi. Dan juga entertaining gitu kan ya Mas? Betul. Jangka panjang mungkin ini bisa disampaikan nanti dari Mas Jose ke banyak, dan itu nggak cuma satu, bahwa kita mulai dari
dari Tarumanegara sampai katakan Mataram itu kan terjadi naik turun berbagai macam kerajaan gitu. Iya, iya. Karena selama ini kan kalau misalnya kita lihat bagaimana untuk mengedukasi sejarah, katakanlah demikian, itu masih cenderung oke lah di museum begitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya itu bisa dibuat jauh lebih menarik dan jauh lebih entertaining dengan pembuatan di kawasan ekonomi khusus ini. Apalagi kalau kita lihat kan sepertinya memang Presiden Jokowi cukup mendukung ya bagaimana industri kreatif itu bisa dibangun di negara kita. Ini juga kalau kita lihat ini sekarang Mas Jose, Presiden Jokowi beserta dengan Haritanu Sudibyo dan juga ada Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibyo sudah tiba di bagian movie land. Ini kita coba melihat bagaimana kunjungan Presiden Jokowi yang didampingi dengan Menteri Perhubungan. Sini ada Budi Karya Sumadi, pemirsa, untuk melihat secara langsung lokasi movie land yang berada di Lido, Bogor, Jawa Barat. Pak Titan. Baik pemirsa, kita melihat bahwa Presiden Jokowi beserta dengan Eksekutif Chairman MNC Group dan juga beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju sedang memasuki kawasan movie land yang berada di kawasan ekonomi khusus Lido di Bogor, Jawa Barat. Kita tentu akan mengikuti kunjungan Presiden Jokowi yang akan melihat secara langsung set properti di movie land. Ya, hadir juga sini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan juga Menteri BPN.
Lanjut ya, ini kelar ya Bu ya. Ini pemain-pemain dari yang ada sutradaranya. Saya nggak mau ganggu. Ada sutradara. Selamat datang Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan para rombongan. Terima kasih sudah berkunjung ke Movieland. Pak, kami izin boleh ya Pak untuk minta kenang-kenangan dari Bapak. Boleh ya Pak? Tanda tangan Pak. Boleh ya Pak? Dari depan ya. Baik pemirsa, itu tadi salah satu lokasi di Movieland yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi bersama dengan Haritanu Sudibyo, dan tadi secara langsung melihat bagaimana proses syuting di salah satu lokasi, dan sekarang ini Jokowi juga akan menuju ke lokasi syuting yang berikutnya. Kalau tadi kita sempat melihat ya pemirsa, ada adegan kolosal begitu Jokowi tiba di lokasi dan sempat mengunjungi salah satu lokasi, dan sekarang sudah berada di salah satu lokasi yang berikutnya. Dan ini salah satu market kawasan ekonomi khusus Lido, di mana Movieland salah satu tempat yang berada di dalamnya sebagai bagian untuk proses syuting perfilman yang memang dikhususkan untuk perfilman Indonesia nantinya. Jadi objek juga Pak, bikin film jadi objek para wisata juga. Iya, nantinya ini akan dibuka bisa
bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang berada di kawasan Movieland yang sedang melakukan proses syuting, berinteraksi langsung dengan para talent gitu ya, para pemain. Deg-degan Pak, deg-degan Pak. Ya ini para pemain mengaku deg-degan begitu bertemu dengan Presiden Jokowi. Kita akan kembali melihat dan juga menyaksikan kemana Presiden Jokowi berikutnya akan mengunjungi lokasi yang mana ini pemirsa. Kalau Gus Til dulu, Ya setelah berkeliling begitu pemirsa di lokasi Movieland, kita tentu masih akan menunggu dan melihat kemana berikutnya destinasi Presiden Jokowi. Seperti yang tadi sempat disampaikan pemirsa bahwa Movieland ini rencananya akan dioperasikan sebagai lokasi studio syuting yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Dan tentunya segala fasilitas dan juga elemen yang sudah dibangun saat ini diharapkan juga akan dapat berjalan secara simultan untuk menyempurnakan proses syuting perfilman di Indonesia. Dan informasinya memang sudah mulai bisa digunakan di bulan Maret ini. Dan tentunya akan dapat bersinergi dan juga berkolaborasi dengan berbagai spot-spot lain di kawasan ekonomi khusus di Lido ini. Tentunya harapannya dengan keberadaan Movieland ini proses produksi konten baik itu perfilman ataupun sinetron bisa memanfaatkan lokasi yang ada sehingga tidak dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dengan adanya spot-spot lokasi syuting, tentunya ini diharapkan dapat menambah variasi visual atau gambar ke depannya. Tentunya proses pembangunan spot lainnya ini masih terus berjalan pemirsa, termasuk nantinya akan didukung dengan sejumlah bangunan yang lain seperti pertokoan, restoran maupun perumahan yang hingga beberapa waktu ke depan dapat dimanfaatkan sebagai set properti dalam proses syuting ke depannya. Ya, Mas Jose tadi kan kita sempat lihat tuh ada beberapa spot gitu ya. Memang mungkin masih belum sempurna begitu kan. Tadi ada teman-teman yang sedang berakting kolosal gitu kan. Terus tadi ada spot kayak bentukannya tuh kayak studio. Terus tadi ada spot-spot yang lain. Ini sepertinya memang belum maksimal begitu ya. Atau memang bentukannya seperti itu Mas. Nantinya akan ada set-set tambahan lain yang secara adaptable itu bisa dirubah-rubah. Gimana tuh Mas? Ini ya nggak tahu nih kalau dari penampakannya sekarang itu seperti lebih untuk menunjang kebutuhan MNC TV dan grup lah, artinya ada RCTI ada dan yang lain-lain. Apakah ke sana atau memang mau cater industri secara keseluruhan? Apalagi kalau udah masuk ke dunia perfilman. Karena tuntutan dunia perfilman tinggi ya Mas ya sepertinya. Bukan masalah tinggi tapi arahannya berbeda dengan pertelevisian. Kalau kelihatan dari ini sih memang lebih sinetron base gitu ya. Masih jadi TV base ya. TV base dan yang itu. Jadi kebutuhannya kan memang kalau ya secara bisnis sih memang ini selama ini cost
menjadi investment gitu kan, merubah cost menjadi investment. Selama ini sewa lokasi sini, sewa lokasi di sana, akhirnya kalau udah punya sendiri kan berbeda gitu. Ya. Tapi yang sangat kelihatan sepertinya memang merubah cost-cost yang timbul untuk produksi MNC TV, RCTI dan grup lah. Oke, dan nanti kita coba bahas lagi. Ini sekarang kita mau melihat Mas Jose, Presiden Jokowi akan menandatangani peresmian kawasan ekonomi khusus Lido dalam beberapa saat lagi. Gubernur Jawa Barat, Chairman MNC Group. Kami persilakan, Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian kawasan ekonomi khusus Lido telah diresmikan. Baik pemirsa, ini sudah resmi kawasan ekonomi khusus Lido telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penandatanganan peresmian KEK Lido. Maksud kami sudah ditandatangani dan secara resmi sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini jika diperhatikan pemirsa, pemandangan yang berada di depan kita saat ini adalah venue yang khusus nantinya untuk pengadaan live music ataupun konser dengan pemandangan langsung Gunung Salak. Dengan diresmikannya kawasan ekonomi khusus Lido ini tentunya sudah secara resmi dapat beroperasi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan pemirsa, bahwa dengan dibangunnya kawasan ekonomi khusus Lido ini tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan dengan sejumlah benefit yang dihasilkan ke depannya, yaitu menambah pemasukan pajak dan juga peningkatan investasi yang berkelanjutan serta pembukaan lapangan kerja.
Dan akhirnya nih Mas Jose diresmikan juga nih kawasan ekonomi khusus Lido yang kalau dari kacamata Mas Jose tentunya kan memang perfilman begitu ya Mas ya. Mudah-mudahan aja Movieland ini bukan hanya nantinya sebagai set prop untuk TV base begitu. Karena kalau tadi kita lihat ini kan lokasinya besar sekali. Sayang begitu ya Mas ya kalau hanya diperuntukkan untuk TV base. Tapi kalau tadi kita atau beberapa waktu yang lalu kalau saya dengar memang arahnya itu memang nanti ke depannya bisa seperti Universal Studio yang di Amerika Serikat yang mudah-mudahan memang bisa diimplementasikan seperti itu. Ini kalau Mas Jose melihatnya gimana nih Mas? Universal Studio, jadi kalau gini, ada persoalan kalau di Amerika tuh justru sebenarnya udah terlalu mahal on location. Mereka nggak, syuting di Amerika udah terlalu mahal on location gitu, apalagi izin-izin sangat-sangat sulit membuat syutingan. Makanya mereka hampir kebanyakan membuat itu di studio gitu. Bahkan Jurassic Park itu hutannya itu dalam studio gitu kan. Jadi itu mereka sudah seperti itu melihat industrinya gitu. Nah, kebutuhan kita sampai seperti Universal Studio itu nggak tahu deh gitu ya, maksudnya apakah sudah segitunya. Sebenarnya sih yang penting kalau saya melihat dari event ini adalah dua gitu. Satu, melihat Pak Haritanu sebagai pengusaha yang mau involve, mau investasi, mau mengembangkan industri pertelevisian dan perfilman, itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Betul. Kemudian kedua adalah saya berharap yang luar biasa bagusnya dengan konsep ke depan, ada yang untuk Movieland, ada yang untuk theme park, ada yang untuk technopark, ada yang kawasan untuk musik, ada kawasan untuk otomotif, semuanya komplit dan ini akan mengerem masyarakat kita yang ingin keluar negeri untuk berwisata. Saya kira bagus dan ya kalau bisa ini cepat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita nanti bisa nonton konser musik atau kayak Hollywood, semuanya ada di sini semuanya. Teman nonton Coachella, semuanya ada semuanya. Kalau dulu ada apa? Woodstock. Kan udah disiapin. Harapannya ini akan sesuai. Ya tentu saja kalau dari si kesempatan kerja 30.000 lebih yang akan bisa bekerja langsung di sini. Kan gede banget. Yang tidak langsungnya pasti lipat 4, lipat 5. Kapan Pak mulai bisa dinikmati masyarakat? Ya ditanyakan ke pemiliknya kan. Sudah saya sampaikan secepat-cepatnya bisa diselesaikan akan lebih baik karena ini barang baru lah untuk negara kita, barang baru dalam satu kawasan yang sama. Ya. Soal 20 Pak, banyak pemain yang pemain 20 yang pemain 20 yang kecewa karena gagal bermain Pak. Nah itu bagaimana pesannya Pak? Saya masih menunggu Pak Erick Thohir. Nggak tahu tadi malam sudah datang atau belum. Kalau sudah akan saya undang. Tapi ada rencana ketemu langsung sama timnas Pak? Ya Pak? Akan ketemu langsung sama pemain? Belum. Pak, terkait dua gubernur Pak yang berbeda pandangan tentang Israel dengan Bapak itu ada sanksi nggak Pak? Apanya? Ada dua gubernur kan Pak ya, yang terkait pandangannya berbeda dengan Bapak terkait Israel. Ya ini kan ada sanksi nggak Pak? Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sampaikan kan. Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Tapi Bapak menegurnya nggak Pak? Sanksi dari FIFA nanti gimana? Antisipasi sanksi? Ya itu nanti yang setelah saya ketemu Pak Erick seperti apa. Rencana kapan bertemu Pak Erick Pak? Sudah cukup ya? Yang belum tahu, sudah datang atau belum tadi malam atau tadi pagi. Kalau
Katanya kalau udah datang langsung akan melaporkan ke saya. Kepala BNPT Pak katanya udah ada namanya di kantong Bapak Pak. Kepala BNPT Pak. Sudah. Siapa Pak? Nanti. Pelantikannya kapan Pak? Minggu depan. Sama Menpora juga Pak atau gimana Pak? Minggu depan. Sama Menpora ya Pak? Minggu depan. Terima kasih Pak. Ada apa namanya Pak? Perbedaan data antara Ya ditanyakan ke Bu Menkyu sama Pak Mahfud. Pak, tapi langkah Pak Mahfud itu udah benar atau keliru? Terima kasih Pak. Ya baik pemirsa, itu tadi sejumlah pernyataan yang kita dengar bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi bagaimana luas dan juga keindahan lokasi di kawasan ekonomi khusus Lido yang dapat beroperasi dalam waktu dekat. Dan tentunya ini seperti yang kita nantikan juga pemirsa, harapannya ketika ini nanti beroperasi tentunya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi one stop entertainment di mana ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk kita menyaksikan bagaimana proses pembuatan film dan juga menonton live music ataupun konser dengan suasana yang sejuk begitu pemirsa. Dan kedepannya ini diprediksi dapat menyerap tenaga kerja, bahkan lebih dari 3.000 tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di sini. Bahkan ini bisa berkali-kali lipat ke depannya. Ini tentunya menjadi suatu harapan baru juga bagi kita masyarakat Indonesia untuk melihat bagaimana nantinya pergerakan ekonomi ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan secara resmi kawasan ekonomi khusus Lido ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang tadi juga kita lihat bersama berada di lokasi dengan Executive Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo. Dan tadi juga ada Executive Chairwoman MNC Group Ibu Liliana Tanu Sudibyo dan juga Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo yang tadi dalam bentuk peresmiannya sendiri tadi memang kita lihat Presiden Jokowi bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR dan juga ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri BPN Hadi Cahyanto dan tadi juga hadir di lokasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan saat ini Presiden Jokowi terlihat meninggalkan lokasi kawasan ekonomi khusus di Lido Bogor, Jawa Barat. Baik. Pemirsa, kita masih akan membahas lagi bagaimana bangkitnya industri perfilman Indonesia, apalagi tadi kalau kita melihat ada beberapa spot yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi syuting, ada TV base dan juga ada movie base gitu. Ini masih dengan narasumber yang masih berada di studio. Ya baik pemirsa, tadi kita sudah melihat nih Mas Jose, mungkin ada satu closing statement dari Mas Jose begitu melihat tadi ke kawasan ekonomi khusus Lido, kita sama-sama tadi lihat bagaimana Movieland beroperasi nantinya di sana. Silakan Mas Jose. Ya saya sih sangat mensyukuri ya ada pengusaha yang akhirnya mau masuk investasi besar-besaran gitu ke industri, mungkin ya bisa dinikmati oleh perfilman juga gitu. Dan juga tadi kembali ke semoga pemerintah itu dukungannya tidak hanya bersifat seremonial, jadinya semoga dukungan bisa lebih lanjut.
memajukan perfilman dan mungkin televisi Indonesia. Baik, ya ini mudah-mudahan ke depannya Movieland ini bukan hanya sebatas set untuk TV base kalau tadi katanya Mas Jose, tapi ini juga bisa dikembangkan secara simultan nanti untuk perfilman, secara teknologinya, secara set propnya, dan tentunya ini mudah-mudahan bisa dikolaborasikan dengan pariwisata supaya nantinya ini bisa menjadi sinergi perfilman dengan pariwisata yang juga bisa mengedukasi untuk masyarakat Indonesia dan juga bisa memberikan pemasukan devisa bagi negara. Baik pemirsa, itu tadi spesial event peresmian kawasan ekonomi khusus Lido Bogor, Jawa Barat bersama saya Anggi Pasaribu, dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan iNews Siang. Saya Anggi Pasaribu, terima kasih dan sampai jumpa.